Kenalin, aku Wowo. Aku Nandita. Selamat datang di Podcast Teman. Ada apa nih, Wo? Ada yang baru nih Kak Nandita kayaknya. Apa tuh apa? Kita kayak ada settingan baru, ada banyak kamera di sini. Tapi masih orang yang sama nih, masih Nandita dan Wowo. Ini ada apa Duo sih ya? Kak sebenarnya? Duo. Ini kita bundling kan? Karena bilangnya kayak kalau misalnya di e-commerce kita tuh yang pokoknya belinya harus bareng-bareng. Beli satu gratis satu. Iya, nggak bisa kalau cuma beli satu tuh itu rangkaiannya nggak lengkap. Oke. Jadi ada apa nih Kak Wowo hari ini? Oke, jadi gini Kak. Jadi ceritanya nih, aku cerita dulu ya. Jadi kan kita tuh sebenarnya terkenal Kak. Tapi Gimana? jadi kita tuh terkenal di circle terkecil dari dunia ini. Oke, Jadi, baik. Bayangkan dunia nih, dunia kan gede banget tuh. Ya. Ada circle tuh, paling kecil nih circle. Nah, circle ini nih terkenal nih kita di situ. Jadi ya kayak adalah orang-orang yang biasa lihat webinar kita. Kita biasanya di webinar ya kayak. Iya, biasanya kita sering collab-nya di webinar ya. Iya, betul, di webinarnya RBD ya. Kita biasanya suka ada di situ gitu. Nah, terus ternyata nih banyak yang suka sama quotes-quotesnya Kanandita. Jadi ternyata quotesnya Kanandita itu ngena banget. Yakin nih. Kanandita tahu kan, pernah ada salah satu siswa kita yang saking sukanya quotes dari kakak tuh di print sama dia. Iya. Nah, berarti kan wah, se-impact itu dan anaknya lolos masuk PTN. Wow. Alhamdulillah ya. Dan ternyata banyak juga nih yang katanya sini, ini jangan aku yang ngomong sih, harusnya kalau aku tuh seru, harusnya kan Nandita yang ngomong. Oh iya, oke. Jadi harusnya aku yang ngomong ya? Iya dong. Oke, katanya nih Kak Wowo itu MC paling seru, paling rame, paling heboh gitu ya. Thank you. Soalnya kan kalau aku yang ngomong kayaknya nggak approve gitu Kak. Iya, oke. Aku approve. Oke. Nah jadi pokoknya intinya ada nih orang-orang yang katanya menikmati acara yang kita bawain. Terus katanya kayak sambil enjoy, sambil kena entertainnya gitu ya. Tapi kena ilmu-ilmunya juga gitu. Nah dari situ kenapa enggak kita jadiin aja nih acara ini. Kita bikin aja nih acara ini. Kita bikin podcast teman. Nah tapi Kak, ada hal serius nih. Apa ini tuh? aku penting banget untuk tanya dulu ke kakak. Iya, apa? Kita temenan gak Kak? Aku mikir dulu sih, kayaknya ya kita temen bukan ya? Tuh kan. Kayak judulnya aja podcast teman. Kitanya temenan gak? Please. Kita berteman kok. Insya Allah kita berteman. Oh my god, alhamdulillah aku kayak seneng banget, lega banget. Wowo tuh penasaran banget, kita tuh temen bukan sih Kak gitu. Iya karena kan kalau misalnya kita gini, kadang kan kalau misalnya kita sehari-hari cuma ngomongin teman mungkin nggak terlalu kerasa ya kayak. Tapi begitu kita ngomongin, oke, kita bikin nih podcast namanya teman gitu. Aku tuh jadi mempertanyakan lagi, emang temen tuh yang kayak apa? Emang teman jadi seperti apa nih bisa disebut teman? Kalau menurut Kanandita, temen tuh yang kayak gimana sih Kak? Oke, kalau menurut aku temen tuh, sebenarnya ini agak-agak padahal itu kayak istilah sehari-hari ya, Iya tapi kalau harus kan? dipikirin temen tuh apa ya? Jadi perlu mikir dulu gitu mikirnya kan. jadi dalam Iya. ya. Apa ya temen tuh? Mungkin kalau buat aku sih temen itu orang yang punya hubungan yang bermakna gitu sama kita. Jadi yang menjalin hubungan yang bermakna sama kita. Dan biasanya sih kita berteman tuh karena ada kesamaan gitu, entah itu kesamaan situasi, kesamaan hal yang keadaan, disukain, ya gitu, Kak. sifat gitu, hal yang disuka dan lain sebagainya. Pokoknya biasanya tuh ada koneksinya tuh biasanya karena ada kesamaan gitu biasanya. Oke. Berarti Kalau kita aku ada kesamanya kesamaan ya itu. Kita ada kesamaan Kak. Ada kita kesamaan di sini kan? Orang-orang iya benar sih. Tapi orang-orang harus tahu Kak, kita tuh sering banget ngomong barengan. Itu aneh banget, serem banget tapi wow. Kayak sering banget nih ya, sering banget. Aku tuh sama Kanandita ada di satu kondisi, ada di satu situasi. Kita tuh nggak janjian, kita nggak ngobrol. Bahkan waktu itu kita pernah via chat ya Kak, yang benar-benar nggak ketemu, nggak ada nih wujudnya. Terus begitu kita ngomong sama persis, itu tumplak-timplak mirip. Serem sih tapi itu. Itu padahal bentuknya bercandaan, bentuknya apa ya kayak nyautin, orang nyautin iya, orang gitu bareng nyautinnya. Wah, ya itu sih berarti adalah ya kita teman lah. Nah, kalau kata aku kan, kalau menurut aku gitu tentang teman. Nah, kalau menurut Wowo nih apa sih temen tuh? Oke, kalau menurut aku
Mungkin lebih ke ini ya, kalau aku tuh ngerasa bisa kategoriin orang itu temen kalau misalkan tanpa harus kita berhubungan setiap hari, tanpa harus keep in touch terus gitu ya, tapi dia tuh jadi sosok yang selalu ada gitu. Adanya tuh mau di kitanya lagi nggak baik gitu ya, misalnya kita dalam kondisi the worst kita gitu, atau the best kita gitu, di hal terbaik kita. Karena aku ngerasain gini tau Kak, makin aku gede gitu ya, makin aku ketemu banyak orang, aku tuh malah lebih sulit ketemu orang yang mau bener-bener terima dan bener-bener support ketika aku tuh achieve sesuatu, daripada ketika aku misal lagi sedih nih, lagi sedih kayak ada masalah atau kayak gimana, terus kayak dia datang ngepuk-pukin gitu. Kayak kalau yang iya ya sabar ya, ini kayak banyak gitu, kayak even yang nggak deket-deket banget pun mereka bisa melakukan itu gitu, entah via sosmed gitu ya atau via apa gitu. Tapi kalau misalnya yang kayak aku achieve sesuatu terus misal aku share lah gitu ya di sosial media, atau ya misal aku nggak share tapi kayak orang-orang tahu gitu, oh si Wowo nih achieve sesuatu gitu, terus bener-bener tulus bilang gitu ke aku yang kayak, iya aku seneng banget deh kamu udah kayak gini sekarang, udah berhasil ini, itu tuh dikit banget Kak. Oke, jadi yang mungkin kayak ikut seneng pas emang kamu lagi seneng gitu ya? Iya. Oke, mungkin kayaknya seiring berjalannya waktu banyak juga orang-orang yang ketika kita seneng malah jadi kayak sirik atau nyinyir gitu atau maksudnya. jadi kayak membandingkan ya Kak, zaman sekarang kan iya, banyaknya iya, gitu benar, ya, benar. jadi insecure. Insecure, Jadi pas ngelihat ada pencapaian itu tuh kerasanya ya mungkin ya ada orang-orang yang jadinya malah kayak, aduh dia bisa ini, aku gimana ya, aku apa ya, aku yang bisa aku, atau mungkin kayak misal dia tipe yang pengen show off, kayak aduh dia bisa ini, aku show apa ya gitu kan. Oke, banyak oke, yang oke. kayak gitu. Nah sedangkan kalau misalnya dia bisa dengan tulus, bisa yang kayak ih kamu keren banget bisa gini sekarang, ih kamu udah ini, nah itu sih menurut aku itu baru temen yang oh bener nih orang temen gitu. Oke. Deep ya. Ya, baru di awal nih udah dalam banget ya tentang teman. Tapi emang kayak itu yang tadi aku bilang, walaupun istilah sehari-hari, tapi ternyata pas kita coba memaknai lagi apa sih itu teman tuh kayak apa ya? Yang gimana ya? Jadi kepikir juga kan jadinya. Jadi memaknainya tuh kayak dalam gitu. Oke. Tapi nih Kak, aku mau nanya nih, mumpung sama Kakak kan sarjana psikologi kan? Ya, Iya kan? Iya, saya sarjana psikologi. Nah ini kan kayaknya ngomongin temen itu hubungan kan ya, hubungan kayak tentang seseorang juga gitu. Sebenarnya sih temen itu tuh definisinya apa sih Kak? Oke, nah ini sebenarnya agak ini juga sih, aku juga pas sebelum kita rencana mau ngobrol kayak gini tuh aku udah sempet searching juga kan tentang kayak teman tuh apa sih gitu di dalam ilmu psikologi gitu ya. Nah dari banyak literatur yang aku temuin sih salah satunya tuh bilang kayak gini, jadi teman itu adalah hubungan sukarela antara pertemanan itu hubungan sukarela antara dua orang atau lebih, di mana masing-masingnya tuh memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masing-masing gitu. Jadi saling memenuhi, saling memenuhi kebutuhan dan kepentingannya masing-masing kayak gitu. Oke. Berarti ya emang bener ya, maksudnya temen itu ada salingnya ya, ada hubungan yang nggak bisa nih cuma satunya aja, nggak bisa nih ada perasaan misal kayak oh kayaknya dia dibedain atau kayak gimana gitu ya. Tapi kalau sukarela mau kayak orang pertama yang dicari lah ya gitu ya. Iya, bisa jadi kayak itu kayak gitu. langsung oh si ini, oh berarti itu temen gitu ya. Karena, dan mungkin kayak gak ada paksaan gitu kan, kayak mau nggak jadi teman aku gitu kan. Ini aturannya kalau kamu mau tetap sekolah di sini, kamu harus temenan sama aku gitu. Itu kayak sinetron banget ya. Oke, soalnya gini Kak, kalau misalnya di sosiologi nih, ini kan ceritanya aku guru sosiologi. Gak ceritanya guys, aku emang guru sosiologi. SPD. Nah, kalau di sosiologi teman itu tuh nggak seintim itu gitu didefinisikannya. Jadi gimana tuh kalau di sosiologi? Kalau menurut sosiologi teman itu sebenarnya ya lawan interaksi kita. Jadi mau itu hubungannya baik, mau itu hubungannya intim, mau itu cuma sekali lewat, mau musuh sekalipun, itu kalau misalnya ada lawan interaksi kita, itu disebutnya teman. Karena sosiologi itu dari bahasa Yunani gitu. Si sosionya sendiri itu artinya udah teman, kawan gitu. Jadi pokoknya lawan interaksi kita, siapapun yang berinteraksi dengan kita dan apapun bentuk interaksinya, itu ya udah itu disebutnya teman gitu. Oke. Nah,
Kalau tadi kita udah ngomongin kayak apa ya konsep-konsepnya gitu ya. Nah tapi aku pengen nanya juga nih, biasanya kamu tuh kalau berteman tuh karena apa? Atau kalau Oke. memulai pertemanan tuh awalnya kayak gimana sih gitu? Oke, kalau aku biasanya gimana ya? Mungkin kalau nanyanya, masa kayak pas ditanya aku pas SMP, terus ditanya pas SMA, ditanya pas kuliah sama sekarang, mungkin bisa beda-beda gitu ya Kak jawabannya. Tapi setelah aku pikirkan gitu ya, pada dasarnya karena butuh Kak. Oke. Kayak jahat banget ya kalau udah lu temenan cuma gara-gara butuh. Enggak, bukan itu. Jadi maksudnya karena butuh di sini tuh butuh dalam arti setiap manusia itu pasti punya kebutuhan material dan imaterial kan. Material ya maksudnya sandang pangan papan kayak gitu kan. Imaterialnya itu ya salah satunya adalah dia pengen dihargain, pengen apa namanya tuh? Diakui, pengen juga maksudnya ada orang yang menemani gitu ya, ada pokoknya pengen ada orang lain, ada sosok lain yang memang ada di pihak dia gitu. Nah, setelah aku pikirin gitu ya kayak emang aku temenan tuh awalnya dari mana ya? Emang sih dari kesamaan, dari itu kan. Tapi kalau dipikirkan lagi gitu ke dalam-dalamnya, ya karena aku butuh gitu. Aku butuh orang yang sama aku butuh orang yang mau nerima aku gitu. Aku butuh orang yang bisa support aku. Bahkan aku pun udah ngerasain kayak aku butuh orang yang jadi guide aku. Kalau aku salah, kalau aku kenapa-napa gitu, dia jadi orang pertama atau jadi garda depan gitu ya, untuk ngingetin kayak, ih gak kayak gitu, gak rame tau kayak gitu, gak ada ini, ih gak banget gitu. Jadi aku setelah dipikirin ternyata ya karena ada butuhnya gitu, ada butuh, bukan manfaatin ya, maksudnya jadi bukan. didorong oleh kebutuhan itu sendiri. Iya gitu, ada kebutuhan-kebutuhan imaterial yang oh ya aku sebagai manusia karena kalau di sosiologi tuh istilahnya gregariousness Kak. Apa tuh? Gregariousness, keren banget ya ngomongnya harus gini. Gregariousness. Apa tuh? Gregariousness itu naluri atau hasrat di dalam diri kita yang pasti nih setiap manusia itu pasti punya. Hasratnya itu karena kita pengen berkelompok. Kita pengen berteman. Nah, gara-gara manusia punya hasrat itu, makanya manusia tuh disebut sebagai makhluk sosial. Oke. Gitu. Nah, pas aku kemarin mikirin itu kayak, emang aku temenan gara-gara apa ya awalnya? Oh iya bener, ya itu karena aku sadar bahwa secara naluri, secara dalam diri aku tuh emang punya keinginan, punya kebutuhan bahwa aku pengen ditemenin gitu. Oke. Mungkin emang kayak tadi itu karena dasarnya kita makhluk sosial kali ya. Iya. Kalau Kanandita biasanya gara-gara apa nih? Duh, berteman gara-gara apa ya? Kanandita nih gengnya banyak. Pusing banget. Nih SD ada gengnya. TK kayaknya mulai deh. TK ada gengnya nggak? Ada tapi nggak. Ibunya bukan, yang gengnya. Iya, dan bukan yang geng gede gitu. Kalau kan udah SD SMP SMA tuh kayaknya satu geng tuh 5-6 orang lah kan. Gitu kan waktu TK tuh kayak paling bertiga gengnya tuh. Oke. Nah, ya banyak banget TK, ada SD, ada SMP, ada SMA, ada kuliah, ada yang dari TK sampai sekarang ada juga guys. Ini kalau nyicil rumah udah dapet yang mewah nih. Iya. Biasanya gara-gara apa Kak mulainya? Gara-gara apa ya aku biasa kalau berteman tuh? Ya aku tuh emang dasarnya kan emang seneng ngomong juga gitu ya. Jadi kayaknya emang secara tiba-tiba mungkin tadi juga kali ya sama kayak Wawa karena ada kebutuhan itu, tapi kebutuhan itu ya kebutuhan untuk kayak mendengarkan gitu, untuk mendengarkan dan mendengarkan gitu, untuk saling berbagi. Jadi kayaknya hal itu juga sih yang bikin aku memulai berteman gitu biasanya. Kayak sadar nggak sadar ya Kak, kita nggak akan kayak ngomong oh aku ada butuh ini jadi aku harus mencari ini, nggak secara sadar kita kayak gitu loh. Tapi pas dipikir-pikir oh iya juga ya gitu, ada pemenuhan itu gitu yang kita butuh secara emosional kali ya gitu. nah betul dan maksudnya kita butuh diakui itu gitu loh. Kalau nggak diakui kan kayak bayangin aja kita misal hidup terus gak ada validasi gitu. Itu kan kayak yang tadi ya Wak, kenapa Kak aku temen bukan nah gitu iya ya? kan itu kan kayak aku butuh validasi kan. Aku butuh kayak sesuatu yang kayak oh iya aku temen, iya aku ini gitu, atau kayak iya kamu bener, iya kamu nggak boleh kayak gitu, harusnya kayak gimana gitu kan. Oke. Nah tadi kita udah bahas nih Kak ngegeng. Kanandita sebagai orang yang ngegeng sebenarnya nih aku nanya gini ya, kalau orang ngegeng itu kan suka identik sama pilih-pilih temen. Iya gak sih Kak? Suka dibilangnya kan kalau zaman sekolah dulu yang kayak dia mah gak akan mau temenan sama aku selalu kesel kalau dibilang kayak gitu loh. Kayak enggak, aku tuh bukan masalah pilih-pilih temen, enggak gitu. Oke. Nah boleh klarifikasi Kak, klarifikasi kepada semua orang yang menonton kita sekarang. Soalnya Kanandita tuh ngegeng gara-gara apa? Bener gak sih konsep apa sih kayak pilih-pilih temen itu gitu?
Sebenarnya kalau aku sendiri pribadi nggak ngerasa bahwa aku pilih-pilih temen, cuma mungkin ada beberapa orang yang lebih apa ya, satu frekuensi sama kita gitu. Tapi ya berteman tuh sama siapa aja, cuma yang emang akhirnya jadi deket banget gitu ya, mungkin nggak sebanyak itu gitu. Walaupun ya memang dari tiap, kalau aku sendiri dari tiap jenjang tuh kayaknya ada gitu ya, geng-gengnya gitu. Kayak aku tuh nggak ada deh kayaknya yang di satu jenjang sekolah tuh aku nggak punya geng. Pasti punya geng gitu. Apa namanya, jadinya kalau menurut aku sih, kalau tentang konsep yang tadi boleh nggak sih kita pilih-pilih teman, justru aku sendiri ngerasa sebenarnya kita perlu pilih-pilih teman gitu. Kayak misalnya tetap perlu punya filter gitu. Tapi untuk kita bersosialisasi, bergaul ya sama siapa aja gitu. Cuma di diri kita tetap harus ada filter sih kalau menurut aku sendiri. Gitu. Ya, jadi intinya pilih-pilih temen itu bukan kita nggak mau main sama siapa gitu ya, bukan maksudnya kayak dia nggak sefrekuensi, nggak selevel gitu ya di Kam Seupai. Zaman sekarang masih usum nggak sih ngomong Kam Seupai? Gitu dong, kelihatan. Ketahuan umurnya. Kelihatan umurnya, malu. Ya pokoknya itulah istilah kalian sekarang ya. Kayak bukan gara-gara itu gitu loh, tapi karena misalkan kita punya benteng kali ya, kita punya boundaries kan ya, kayak nih mana nih gitu yang bisa kayaknya in sama aku, mana yang bisa menerima aku, mana yang mungkin kayak membawa aku ke arah yang cocok gitu ya sama aku gitu. Kayak mungkin kalau bertemannya sih ya udah nggak apa-apa gitu sama siapa aja, tapi mungkin ya kita tetap harus bisa pilih-pilih gitu loh, kayak mana yang emang bawa baik buat kita, mana yang enggak gitu. Kalau yang enggak ya udah cukup tahu aja, tapi bukan berarti kita jadi musuhan atau misalnya anti sama orang itu gitu, jangan gitu. Iya betul. Karena toh juga itu baik buat, maksudnya kayak kita bikin kategori nih baik buat kita, nih misal kurang baik buat kita, belum tentu sih yang kurang baik itu tuh kurang baik juga gitu, maksudnya buat orang lain. Bisa jadi dia tuh kayak baik di orang lain, tapi mungkin buat kita ya enggak gitu. Dan ya udah gitu ya, nggak apa-apa, biar punya itu kan kayak istilahnya seleksi alam kali ya. Nah iya kan? Aku juga setuju deh kayak sama kayak istilah itu. Seleksi alam, mau nggak mau secara refleks kita bakalan apa tuh, maksudnya kayak mencari orang yang sama kita gitu kan. Kita terus bakal kayak mendekat. lebih nyambung kan kalau kayak gitu kita temenannya. Iya betul. Karena ya itu hubungannya nyaman gitu kali ya. Nyaman. Hubungannya enak gitu ya. Misalnya menjalinnya saling kali ya, saling. Oke. Ya, nah, kalau menurut Wawa sendiri nih, kan tadi kita udah ngomongin tentang kayak Wawa tuh berteman karena kebutuhan gitu kan. Nah, tapi kalau menurut Wawa sendiri ada gak sih apa ya, kayak keuntungan ketika kamu tuh berteman sama orang gitu? Ya banyak banget. Apa tuh? Karena yang pertama ya pasti dipenuhi kebutuhannya. Ya kan, karena kan tadi aku temenan pasti mulainya gara-gara ada kebutuhan itu, ada kebutuhan emosional yang mau aku penuhin gitu. Setelah aku berteman, maksudnya aku punya temen yang beneran temennya, misalnya gimana ya, beneran temen kayak lebih dekat kali ya, lebih dekat daripada orang yang sekedar kenal gitu. Itu tuh ya kalau udah satu frekuensi, akunya jadi lebih semangat. Maksudnya kan kayak keseharian tuh jadi semangat. Terus kalau misalnya ya sekecil misal ada hal receh di sosmed atau ada hal apa di sosmed, terus aku tahu mau share itu ke siapa gitu. Kayak aku punya grup yang bisa, ini lucu banget. Terus kayak teman-teman aku bakal ngawar juga kayak lucu gitu kan. Itu jadi kan bahagia baliknya ya, nggak kita ketawa sendiri. Nah itu kalau match gitu kan rasanya kan enak gitu kan. Nah itu terus juga bawa suasana kayak produktivitas juga aku ke bawah sih. Karena kan emang juga ya, emang pengaruh sosial atau pengaruh lingkungan tuh kan pasti ada efeknya gitu loh ke kita gitu. Karena sebenarnya 50-50 gitu, antara kita yang mempengaruhi lingkungan itu atau kita dipengaruhi nih sama lingkungan itu gitu. Tapi sedikit banyak pasti kita terpengaruh gitu sama lingkungan. Ketika aku misal temenan sama orang-orang nih, kayak aku kalau misalnya dipikir-pikir dari SD, SMP, SMA sampai kuliah itu kategori temenan itu lumayan beda-beda gitu loh. Jadi kayak maksudnya gimana tuh? Aku ngerasa kalau waktu SD sih aku nggak ngegeng, aku kayak nggak terlalu deket gitu sama orang-orang. Tapi kalau SMP nih aku udah mulai ngegengnya itu karena kita anak-anak aktif. Jadi kayak kita anak OSIS, kita anak ekskul, terus kayak dulu tuh ekskul boleh ikutan semua. Organisasi gitu kali ya? Aktivis gitu. Nah, itu tuh dulu aku temenan sama mereka, terus kayak kerasa gitu loh, ini tuh kategori anak-anak hits tanda kutip ya. Maksudnya hitsnya bukan hits selebgram kalau sekarang, tapi hits di sekolah gitu loh. Kayak ya kan anak OSIS, terus anak ekskul, kayak setiap ada adik kelas atau ada kakak kelas tuh pasti tahu gua gitu. Pasti kenal lah ya. Iya gitu. Iya gitu kan. Nah
Terus pas SMA aku justru bukan jadi anak hitsnya, karena aku nggak ikutan apa-apa banget Kak. Aku nggak OSIS, aku nggak ekskul, karena dulu tuh ya pertama aku kayak nggak terlalu, jadi waktu SMA tuh aku kayak pindah kota gitu, nggak jauh sih dari Bandung ke Cimahi. Terus itu pindah kota, itu pindah kota please, butuh waktu buat ke Cimahi. Terus kayak orangnya baru semua, dan aku waktu dulu kayak ada rasa aduh berani nggak ya gitu buat show off gitu dulu. Jadi nggak terlalu ikutan aneh-aneh, nggak aneh-aneh, OSIS nggak aneh, maksudnya nggak terlalu ikutan kegiatan gitu ya, nggak terlalu ikutan kegiatan. Nah jadi aku berkumpulnya sama orang-orang yang emang justru nggak ikutan kegiatan itu. Jadi kayak kita orang-orang yang suka kayak aduh OSIS semangat banget ya ini, padahal aku pas SMP tuh gitu. Yang sekolah pulang iya, aja berarti gitu ya. kan. Nah pas kuliah, nah itu balik lagi nih kayak aktivis banget lagi, ikut himpunan apa segala macam. Cuma udah another level lah gitu ya, udah lebih ininya lagi. Nah jadi kan kayak beda-beda gitu kategori anaknya. Nah jadi benefit yang aku dapat itu juga beda-beda. Waktu aku main ya misal segengnya sama anak-anak hits, ya otomatis benefit yang aku dapat, aku lebih dilihat gitu loh. Jadi kalau misalnya aku ya ini positif negatif juga sih ya, lebih dilihat gitu. Positifnya kayak aku misal berprestasi atau aku punya sesuatu, itu orang bisa langsung ngehargain gitu, karena tahu gitu kayak ini Dita ya, aku dulu dipanggil Dita, ini Dita bisa ini gitu, atau oh Dita bisa jadi ini atau apa kayak gitu. Terus ya negatifnya maksudnya kalau kita tiba-tiba kena masalah apa gitu, kayak teman kita berantem atau gitu kan kayak dulu kan masih emosinya masih menggebu-gebu gitu ya, apa-apa itu kena gitu langsung kan gitu. Itu pas maksudnya main sama anak hits. Pas misal main sama anak-anak yang emang ya pulang, tipe orang yang beda sekolah pulang main ke rumah yang kayak gitu, ya benefitnya kayak kita lebih apa ya, lebih enjoy gitu. Maksudnya kayak aku jadi nggak terlalu mengkhawatirkan ketika misalkan nilai aku nggak gimana kayak gitu. Terus kayak bukan berarti teman-teman aku rendah nilainya ya, enggak aku klarifikasi. Maksudnya kayak tidak mempermasalahkan hal itu gitu, karena kan tidak terlalu jadi sorotan, nggak terlalu jadi omongan orang-orang kayak gitu. Terus pas kuliah misal aku aktif himpunan apa segala macam, ya itu jadi aku kayak banyak belajar sifat orang, banyak belajar karakteristik orang gitu. Jadi dia dari pertemanan itu kayaknya manfaatnya adalah belajar sih Kak. Di aku yang kerasa juga ya, selain dipenuhi kebutuhannya, aku belajar dan nggak pernah berhenti gitu, nggak akan pernah selesai sih belajar itu. Kalau Kak Nandita? Kalau aku apa ya dengan berteman, sebenarnya aku lebih ke mau membahas juga tentang sebenarnya di psikologi itu ada loh 6 kalau nggak salah 6 fungsi pertemanan. Apa aja tuh Kak? Ada yang pertama itu kebersamaan. Terus stimulus. Terus ada dukungan ego. Dukungan fisik. Terus ada perbandingan sosial. Sama satu lagi itu keakraban. Iya ya, kalau dipikir-pikir ya setelah tadi disebutin benar juga. Kita kalau temenan kan dapet itu ya rasanya. Jadi kalau di psikologi itu fungsi pertemanan itu tadi 6 hal itu gitu salah satunya. Tapi Kanandita kerasa nggak di Kanandita gitu maksudnya? Kerasa banget, apalagi aku tipe anak yang berteman banget gitu kan. Aku tuh temen banget gitu, bahkan kadang tuh kan aku tuh berarti aku tuh udah lama gak tinggal sama orang tua aku tuh udah 6 tahun berarti ya. 6 atau 7 tahun gak tinggal sama orang tua aku. Ketika misalnya pulang ke tempat orang tua aku, kadang tuh bisa temen aku main sama keluarga aku, atau misalnya aku main sama keluarga temen aku. Oh gitu. My god, udah deket banget ya. Itu udah perkenalan keluarga ya. Kayak gitu, bahkan kadang anak-anaknya gak ada nih, jadi aku ke tempat orang tuanya temen aku yang main aja gitu. Kayak wah, gitu. Itu keren sih, itu keren banget. Jadi emang karena mungkin karena tadi bertemannya udah lama kali ya, dari SMP gitu kan sampai sekarang udah kerja gitu, masih pada main juga gitu, masih pada temenan gitu. Jadi kayaknya pasti kerasa banget sih, kayak apalagi dukungan emosional gitu kan, kayak gitu, kebersamaan dan keakraban tuh udah pasti kerasa banget. Iya. Jadi terbangun kepercayaan juga berarti ya Kak ya. Bener. Kepercayaannya bahkan sampai ke keluarga nih. Soalnya keluarga aja mau katanya tuh main sama temen ketika kitanya nggak ada. Itu merasa dikhianati nggak Kak pas kayak gitu? Tapi tuh ya saking percayanya nih, kadang-kadang itu suka ada yang kayak disalahgunakan. Disalahgunakannya tuh kayak misalnya gini, jadi misalnya kalau mau main kemana itu bilang aja, ya udah bilang aja sama Nandita izinin. Padahal nggak sama Nandita. Jadi pasti diizinin katanya gitu.
Ya ampun, Oke, aku bilang oke, kayak gitu. oke. Nah, tapi aku selalu bilang sama teman-teman aku, ya udah boleh pakai nama aku tapi harus bilang dulu sama akunya. Oh iya Jadi sih, bener dan itu. aku tahu teman-teman akunya kemana gitu. Iya. Itu kan serem juga Kak kalau nama kita dijual terus taunya Nazubim Iya. Zalik lah, misal terjadi hal-hal Iya apa gitu. kan? Kayak tanggung jawab. Tapi ini bukan hal yang bagus ya. Jangan. Nggak bisa ya, itu nggak bisa. Ya sebenarnya ya Kayak itu gitu. tadi ya, balik lagi ke kepercayaan. Kalau misalnya Kanandita bisa kayak gitu sama temennya, karena Kanandita ke temennya udah percaya banget, dan temennya pun percaya dan misalnya mau menjaga kepercayaan itu ya Dan kayak. akunya juga kadang kayak kalau misalnya dipakai nama akunya gitu, akunya tuh bawel gitu. Bener ya kesini ya, awas jangan macam-macam ya kayak Nah, gitu. iya, Jadi benar-benar betul. yang ngejaga juga gitu. Iya. Saling Jadi nggak bukan ngejagain. kayak ya udah ya pakai terus kita kayak cuek, gak tanggung jawab bagaimana, enggak ya. Kayak Kan gitu. temen ya harus memperhatikan. Bener, aku Nggak sampai bisa. sekarang aja sampai udah pada gede-gede kayak awas ya kalau misalnya pada ke Bandung, iya boleh pulang malam tapi tetap pulang ya, mau jam berapapun ke kosan aku tetap pulang, aku bilang gitu. Iya, tapi itu aku setuju. Soalnya aku dulu juga gitu, kayak aku misal kayak sama temen atau temen ada yang mau bareng aku gitu ya, misalkan kayak gitu, suka apa ya, kayak yang ya oke nggak apa-apa, tapi kamu harus gitu, misalnya harus balik, dan aku misalnya mau aku udah tidur mau kayak gimana, kamu harus ada gitu loh, kamu Iya, harus ini, aku karena selalu bilang sih, kayak gitu. pasti kan balik lagi kita udah percaya nih, tinggal dianya nih jaga percaya kita atau enggak gitu. Oke. Saling Nah, menjaga. sekarang aku tadi jadi kepikiran nih Kak, dari tadi kita ngomong kayak ada temen deket, ada temen yang temen gitu ya gitu. Kayaknya ada perbedaan nih Kak antara orang yang cuma kenal, temen, sama sahabat kayaknya Kak. Oke. Iya gak sih? Iya gak sih? Iya kan? Suka kayak seakan-akan itu tuh ada stratanya gitu loh. Iya. Tapi gimana Kak? Bener gak sih kayak gitu tuh? Kalau aku sendiri sih sebenarnya kayak tadi kan pas awal ditanya kayak apa sih makna teman gitu ya buat aku. Nah, kalau makna teman buat aku itu sendiri kan tadi hubungan yang bermakna gitu kan. Nah, itu tuh sebenarnya aku tuh membedakan antara yang kenal aja, ya tahu aja gitu sama yang emang temen. Oh, Beda kan tuh oke. kerasa Iya, kayak cuma oh ya tahu dia nih gitu. Atau Kenal misal, namanya, ya dia tahu nih anak kelas orangnya ini gitu ya. gitu kan. Iya, Si iya, anak iya. kelas ini gitu kita tahu tapi bukan yang temenan Nggak gitu together kan. gitu ya kemana-mananya. Jadi hubungannya mungkin gak bermakna, yang cuma selewat doang aja gitu Iya, kan. iya. Nah mungkin itu sih kalau kataku bedanya kalau yang antara yang kenal aja sama yang temen gitu kan. Terus kalau beda lagi sama sahabat. Nah ini nih yang mungkin kayaknya agak lebih dalam lagi gitu ya. Kalau di bahasa Inggris sih mungkin kayak ada friend sama best friend gitu kan ya. Iya. Tapi Jadi kalau versi terbaiknya dong berarti. gitu ya. Kalau dari secara bahasa mungkin ya kayak gitu. Nah, cuma kalau aku sebenarnya kalau aku nyari-nyari secara literatur gitu ya, kayaknya aku tuh belum menemukan sih. Aku nggak tahu ada apa enggak, cuma Berarti sebenarnya aku itu tuh buatan kita doang gitu. belum nemu. Mungkin ada perbedaannya, tapi kalau yang aku baca-baca sih aku belum nemu. Cuma aku pernah waktu kuliah bikin penelitian. Jadi bukan penelitian sih, kayak survei gitulah. Aku lupa mata kuliah apa waktu itu. Survei intinya ngebedain antara teman sama sahabat kayak gitu. Jadi kita survei ke anak-anak SMA deh kalau nggak salah waktu itu. Untuk mereka nulisin apa perbedaannya teman sama sahabat kayak gitu. Dan emang ternyata ada perbedaannya gitu, terutama dari segi kedekatan emosional. Oke, ya itu tadi kan strata tadi itu kan kayak yang kenal doang, misal paling bawah nih, paling ya udah gue tahu doang gitu kan. Terus temen tuh yang misal daily aku bareng sama dia, tapi ada lagi nih yang lebih spesialnya lagi, itu sih sahabat gitu. Oke, tapi kakak nyebutin geng-geng kakak tuh mau disebutin sahabat atau enggak? Kalau yang udah masuk geng tuh sahabat sih. Hai guys, para sahabatku. kayak tapi kayak suka awkward gitu ya nyebut sahabat tuh kayak. Nah, aduh, kok justru sahabat gitu? aku tuh karena waktu pengalaman kuliah sih, karena waktu itu bikin survei itu, jadinya kita tuh kayak sahabat, malah jadi kayak bercanda-bercanda gitu kan. Malah jadi bercandaan kan. Iya, hai Padahal sahabat. kan itu hal biasa, itu kayak kata biasa. Tapi ya sama sih, aku juga Iya. merasakan itu. Kayaknya kalau manggil ke orang sahabat tuh kayak kemana tuh sahabat. Iya kan, kayak gitu. Tapi kerasa kan sebenarnya perbedaannya. Iya. Padahal maksudnya sebenarnya intinya kalau sahabat itu kan ya tadi ya mungkin emosionalnya lebih dekat, terus kayak lebih mengerti, lebih selalu ada. Pokoknya terternya lah ya dari versi teman. Makanya nih kita nyapa
teman-teman semua itu jadi Teman terbaik. Karena kita tuh pengen jadi sahabat nih buat teman-teman semua melalui podcast teman ini. Gimana nih Kak, kalau misalnya kedepannya nih, karena ini kan kita udah temenan nih mulai sekarang kita temenan. Sah. Oke. Nah, pas kedepannya nih mungkin kita akan lebih seru kalau misalnya ngobrol-ngobrol nih sama cerita-cerita dari teman-teman kita. Aku setuju banget sih. Jadi mungkin teman-teman di sini boleh banget kayak mau itu komen-komen di Instagram kita, di sosial media kita, atau bahkan kirim email juga boleh kayak cerita-cerita. Misalnya kalau ada cerita-cerita yang mau kita bahas mungkin, atau misalnya sekedar mau curhat aja nih gitu ya, itu boleh banget di email kita gitu. Iya, karena kayaknya asik kan kalau misalnya kita ngobrol terus kayak kita juga pengen tahu. Tadi kan kita baru cerita versi aku sama versi Kanandita. Pasti di luar sana banyak banget teman-teman yang lain dengan cerita teman-temannya masing-masing gitu kan. Jadi ya pokoknya kita akan sangat suka banget kalau misalnya ada teman-teman yang mau berbagi cerita sama kita. Oke, kalau gitu sekian nih obrolan tentang teman dari kita. Panjang nih ya ternyata obrolan kita. Ternyata keasikan ya kitanya ya. Udah ngobrol gitu ya. Temen. Oke, kita temen. Dan mulai hari ini kita jadi teman terbaik buat teman terbaik di rumah semua. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.